Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Anda bersama saya Mahira. Di video kali ini kita akan ngebahas tapak tilas kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekaligus menjadi khalifah dalam periode Khulafaur Rasyidin yang pertama. Teman-teman yang Allah muliakan, sebenarnya apa sih yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Apakah Islam kala itu runtuh atau justru semakin kuat? Nah, disinilah peran khalifah pertama tadi di dalam Islam menjadi sangat menentukan. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin umat Islam di masa paling kritis dalam sejarah, which is setelah wafatnya Rasul, serta bagaimana sih dakwah dan peradaban Islam tetap bertahan dan berkembang. Teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung sekitar 2 tahun, namun penuh dengan tantangan yang besar. Umat Islam saat itu menghadapi krisis kepemimpinan, ditandai dengan munculnya nabi palsu, serta banyaknya kabilah Arab yang membelot dan menolak membayar zakat. Namun, di tengah kondisi yang genting, Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana, dan konsisten menjaga ajaran Islam. Di masa Abu Bakar, dakwah Islam difokuskan pada pemurnian akidah dan penegakan syariat. Salah satu kebijakan terpentingnya adalah memerangi kelompok yang murtad dan nabi palsu dalam perang Riddah. Langkah ini bukan semata-mata peperangan, melainkan upaya menjaga keutuhan umat dan kemurnian ajaran Islam. Selain itu, Abu Bakar tetap melanjutkan pengiriman pasukan dakwah dan jihad keluar Jazirah Arab termasuk ke wilayah Syam dan Irak sebagai bagian dari penyebaran Islam. Nah, salah satu kontribusi terbesar Abu Bakar terhadap peradaban Islam adalah pengumpulan Al-Quran, teman-teman. Setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, Abu Bakar atas usulan Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran secara sistematis. Langkah ini menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di masa-masa berikutnya. Lalu di bidang pemerintahan, Abu Bakar menerapkan kepemimpinan yang sederhana, transparan, dan tentunya bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan kepercayaan umat terhadap negara Islam yang baru saja berdiri saat itu. Tapi teman-teman semua, meskipun masa pemerintahannya singkat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berhasil menjaga stabilitas umat Islam di masa paling genting. Ia meletakkan dasar kuat bagi dakwah, persatuan, dan peradaban Islam yang kemudian berkembang pesat di masa khalifah-khalifah setelahnya. Maka dari Abu Bakar kita belajar bahwa keteguhan iman, ketegasan prinsip, dan keikhlasan dalam memimpin mampu menjaga peradaban tetap hidup, bahkan di tengah-tengah krisis yang besar. Teman-teman semua, itu tadi yang bisa kita pelajari dari kisah atau kita tapak tilasi dari kisah Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan membuat kita semakin ingat bahwasanya kita pernah punya sosok pemimpin yang sangat luar biasa yang mampu membawa Islam ke dalam kejayaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.